ikuti sampai selesai. Yang mulia. Apakah ada saksi dari pasangan nomor 1 juga yang melihat rekap itu selain saudara? Benar sekali Yang Mulia, Ada. Ada 2. Sama saya kami 3. Pada saat terakhir saudara tanda tangani hasil rekapitulasi dalam formulir DB? Karena kekecewaan ya kami jelas menolak untuk tanda tangan. Menolak tanda tangan. Oke lah, cukup. Kabupaten Dugai Yang Mulia seluruhnya menolak tanda tangan. Ya. Dari saksi. Oke lah, cukup dulu. Ada yang... Ya, cukup dulu ya. Baik, makasih. Dalam mohon izin Yang Mulia, Pilpres Kabupaten Dugai yang mengerjakan selesaikan nomor 1 0 itu ulah penyelenggara pemilu. Iya, cukup. KPPS, PPD sampai KPU. Terima kasih. Ya. Baik, makasih ya. Novela Nawipa. Ya. Ya Mbak Siti, kita kembali kan nanti ke ruang sidang MK, tapi saya ingin bahas dulu tadi, menarik sekali keterangan dari Pak Vincent tadi, saksi dari Prabowo Hatta yang agak sulit untuk menjelaskan bagaimana ia menolak atau mengajukan keberatan. Iya, sebetulnya Pak Vincent tadi itu dengan terbata ya, dia mikir gitu kalau saya ngomong ini aman enggak kayaknya. Jadi ada semacam beban gitu ya, beban karena ternyata Pak Vincent merasa tidak aman menyaksikan itu semua, termasuk ini kalau saya melihat dari semua argumen para saksi ya yang melihat sendiri langsung waktu itu, ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan Pilpres tidak dilalui secara seksama, tidak dilalui secara memadai gitu ya. Jadi terjadi lompatan. Yang penting sudah ada rekapitulasi gitu ya. Tapi bagusnya yang bersangkutan tadi itu tidak menandatangani. Itu penting sekali. Sehingga satu nada satu irama dengan apa yang diyakini begitu ya. Jadi tidak ada semacam blunder bagi dirinya sebagai saksi menyaksikan ketimpangan seperti itu, ada pelanggaran seperti itu tapi lalu menandatangani. Ya itu bagusnya dia tidak menandatangani. Tapi Mbak Siti sebagai ketua MK yang memimpin sidang, Pak Hamdan Zulfa juga punya peran yang cukup penting untuk kemudian menjamin keselamatan para saksi-saksi ini. Tadi dari apa yang dilakukan oleh Pak Hamdan bagaimana, Mas Dim? Iya, memang ini karena ada tanggung jawab dari Mahkamah Konstitusi ya, yang menginginkan betul-betul terbuka. Tidak ada semacam nanti ada hidden agenda atau mungkin jawaban-jawaban yang tidak clear dan sebagainya, yang membuat lalu ini pekerjaan rumah tambahan gitu ya. Intinya adalah ketidakjelasan dari jawaban-jawaban itu. Tapi begitu dikejar sampai dijelaskan, itu juga menyangkut masalah keamanan. Lah tentunya karena ini masalah keamanan harus ada jaminan lah ya. Baik, menarik Mbak Siti, kita kembali lagi ke ruang sidang MK dengan penjelasan dari saksi lainnya. Atau ada juga orang suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak petugas. Terus? Hanya itu yang sama terakhir? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Terima kasih. Tidak ada tanda tangan apa-apa? Tidak ada. Tidak ada. Iyalah. Kalau tidak ada, yang mau menerangkan apa lagi? Iya, saya tidak bisa terangkan karena memang tidak ada, Pak. Terima kasih. Sebentar. Iya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana suasana masyarakat waktu itu di sana? Ini kan adalah hari pemilu. Iya. Tapi kan nggak ada kegiatan pemilu. Iya. Bagaimana ini suasana masyarakat yang saudara lihat? Katanya ada masyarakat. Iya, ada masyarakat. Bukan jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu yang harus sosialisasi, Pak. Bukan ke kami. Siap. Nanti ya, terima kasih, Pak. Bukan, gini. Nggak apa-apa, saya senang dengan gaya-gaya Anda karena memang suasana ini biasanya tidak ada seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih. Ini bagus, nggak apa-apa. Lanjutkan gaya-gayanya itu ya. Terima kasih. Sebagai Ajeng Kartini insya Allah ke depan ya. Amin. Oke, kan di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat loh? Bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja.
Orang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat? Itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, coba saya mau di kampung saudara, TPS-nya namanya apa tadi? Mestinya ada TPS namanya Kampung Awabutu. Awabutu. Kalau Kampung Awabutu dengan distriknya jauh nggak? Tidak. Berapa kilometer dari Kampung Awabutu? Ada sekitar 300 km. Nah, di distrik 300 km. Iya, Pak. Aduh, Nanti, Pak, 300 km, minta maaf. Manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo, Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain, Pak. Saya hanya bicara di kampung saya, Pak. Saya tidak mau bicara yang lain. Karena saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang. Anda lihat di 300 meter itu kan nggak jauh. Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Ya cukup ya. Ya, terima kasih yang mulia. Terima kasih, udah jauh sekali dari Papua ini. Dari Paniai itu daerah paling atas. Paling atas dulu bagian dari Jayawijaya. Ya, selanjutnya Aminadat Kudiai.